Roju ya, pencuri burung. Hukumannya adalah di bawah 5 tahun, tokoh agama, perkara-perkara korupsi, kemudian karena kalau sudah sampai ke pengadilan itu akan menimbulkan stigma negatif. Selamat pagi, Assalamualaikum, welcome to Podcast TV Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Kali ini bersama dengan saya, Suci, jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Tema kali ini tentang restoratif justice. Keadilan restoratif justice merupakan pendekatan untuk mengurangi kejahatan dengan menggelar pertemuan antar korban dan terdakwa. Bahkan tidak jarang melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum untuk menilai apa yang terjadi dan siapa yang dirugikan serta bagaimana yang harus dilakukan oleh pelaku untuk menebus apa yang dilakukan. Hal yang bisa dilakukan adalah pemberian ganti rugi kepada korban, permintaan maaf, dan tindakan pencegahan supaya tidak terulang. Dan untuk membahas lebih jauh lagi tentang restoratif justice, bersama saya telah hadir narasumber saya yang cantik, energik, serta riang, Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Ibu Dr. Dia Yuliastuti SHMH. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak Suci. Sehat? Ya, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih akhirnya podcast bisa menemui masyarakat semuanya dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Amin, alhamdulillah. Ibu, untuk tema yang kita bahas hari ini, kita ngobrol nyantai ya Bu ya, tentang restoratif justice. Masyarakat mungkin ada yang belum mengetahui, Bu, apa sih restoratif justice itu? Dan di lingkup Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, apa Ibu yang dilakukan terhadap restoratif justice ini, Bu? Mohon izin, Bu. Terima kasih. Jadi perlu kita ketahui bersama dan juga masyarakat juga agar bisa mengerti terkait dengan pelaksanaan restoratif justice dalam penanganan perkara pidana adalah penanganan perkara di mana proses penuntutan itu dilaksanakan dengan melakukan pendekatan terkait dengan keseimbangan adanya kerugian yang diderita oleh korban, oleh pelaku, di mana restoratif justice ini adalah penyelesaian penanganan perkara agar tidak sampai ke pengadilan, karena kalau sudah sampai ke pengadilan itu akan menimbulkan stigma negatif kepada pelaku, di mana kejahatan restoratif ini adalah yang bisa direstoratif adalah kejahatan-kejahatan yang memang harus memenuhi syarat, di mana kejahatan itu adalah kejahatan yang memang secara kadar terkait dengan tindak pidananya itu adalah tindak pidana ringan, di mana ancaman hukumannya adalah di bawah 5 tahun, kemudian kerugiannya maksimal adalah 2,5 juta, di mana yang dilakukan dalam proses penanganan restoratif justice ini prosesnya adalah di mana antara korban dengan pelaku sudah ada perdamaian dan kemudian kerugian yang ditimbulkan sudah dikembalikan dan disaksikan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik di kepolisian dan kemudian jaksa di kejaksaan, dan juga disaksikan oleh keluarga korban, keluarga dari pelaku, kemudian disaksikan oleh aparat desa setempat, kemudian ada juga dari tokoh agama dan tokoh masyarakat di sana. Dan perkara-perkara yang di restoratif justice kalau untuk di kejaksaan itu harus berdasarkan dengan perja, di mana ketentuan-ketentuan itu harus secara rigid dilaksanakan, karena tidak semua perkara bisa di restoratif justice, terutama perkara-perkara korupsi, kemudian perkara-perkara yang menyangkut nyawa orang lain, perkara narkotika misalnya, dan perkara-perkara yang menyangkut kerugian negara lainnya. Jadi yang bisa di restoratif justice itu perkara-perkara ringan, jangan sampai ada stigma negatif, di mana pernah kita dulu mungkin mendengar berita bahwa ada si Roju ya, pencuri burung, anak-anak di wilayah Sumatera Utara. Kemudian ada Nenek Mina yang mencuri
kayu, kemudian ada juga mencuri buah semangka di Kediri, kemudian mencuri biji kapas, mencuri coklat, di mana perkara-perkara itu memang pelakunya itu baru pertama kali melakukan, dan itu juga karena desakan ekonomi, bukan karena sifat kriminal yang ada dalam dirinya. Sehingga jika kemudian dengan kearifan kita laksanakan proses penuntutannya dengan restoratif justice, itu mengembalikan keadaan semula, di mana syaratnya mengembalikan keadaan semula kerugian itu kepada korban. Kalau misalnya pelakunya bisa mengembalikan kerugian, kemudian ada perdamaian, kita akan lakukan proses penghentian penuntutannya dengan restoratif justice. Namun jika misalnya pelakunya ini memang tergolong miskin, nah jaksa kadang-kadang terketuk untuk menyelesaikan perkara itu dengan mengganti kerugian. Contohnya yang di Kejaksaan Negeri di Jawa Barat, kalau nggak salah di Tasikmalaya, pada saat musim pandemi kan ada pencurian HP, di mana HP-nya itu dicuri oleh tukang sayur, ya, orang tuanya untuk sekolah, untuk melaksanakan program belajar mengajar secara online. Nah, ini kemudian jaksa terketuk untuk membantu untuk mengganti kerugian karena pelakunya ini kan memerlukan memang. Dan ini adalah memang yang disampaikan oleh pimpinan bahwa kita harus melakukan penegakan hukum dengan hati nurani. Mungkin demikian Mbak Suci terkait dengan restoratif justice yang memang sedang kita galakkan di Kejaksaan. Ya, benar Bu. Bu, untuk di wilayah Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, apakah sudah diresmikan Bu rumah RJ terkait dengan RJ tersebut? Alhamdulillah Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang adalah yang pertama meresmikan rumah RJ di wilayah Jawa Timur, Kejaksaan Jawa Timur, di mana kita sudah meresmikan 33 rumah RJ di setiap kecamatan, di mana rumah RJ ini selain untuk musyawarah terkait dengan adanya perkara-perkara tindak pidana ringan yang memang perlu di RJ, rumah restoratif justice ini juga sebagai wadah dari kejaksaan untuk mendekatkan kepada masyarakat bahwa pembelajaran hukum bisa dilakukan di sana dengan penyuluhan hukum, di mana setiap bulan ada program di rumah RJ terkait dengan penyuluhan hukum mengenai tindak pidana korupsi, kemudian mengenai pemilu, kemudian mengenai hal-hal yang terjadi di masyarakat terkait dengan tanah, seperti itu. Jadi sudah ada jaksa sahabat masyarakat di setiap rumah RJ di setiap kecamatan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, dan alhamdulillah program itu juga yang menjadikan salah satu unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang merupakan satuan kerja yang meraih wilayah bebas korupsi di tahun 2022, di mana kita adalah satu-satunya satker yang mendapat penghargaan dari Menpan RB pada akhir Desember kemarin. 2022. Ya, Alhamdulillah Ibu. Terima kasih atas dukungan semuanya. Bu, terkait dengan rumah RJ tadi Bu, kenapa kok harus dibuat di setiap kecamatan Bu? Oh gitu. Jadi filosofi kita kan mendekatkan diri kepada masyarakat pencari keadilan. Jadi kalau wilayah Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Kabupaten itu meliputi 33 kecamatan, di mana di setiap kecamatan itu jaraknya ada yang sangat jauh dari kantor Kejaksaan Negeri di pusat kabupaten. Makanya dengan membentuk rumah RJ di setiap kecamatan, kita sudah berupaya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat untuk bisa melek hukum dengan pembelajaran di rumah RJ. Kemudian jika ada masalah-masalah, ada ini ya, kalau di kecamatan kan kalau dulu ada musyawarah pimpinan kecamatan gitu ya. Kemudian dari situ jaksa sahabat masyarakat jika ada hal-hal yang menyangkut tindak pidana permasalahan hukum bisa diselesaikan secara dini untuk lebih mengedepankan pada musyawarah dan mufakat. Dan di rumah RJ ini jika memang dioptimalkan, yang penting
kita terkait dengan kepentingan dari korban itu sudah kita penuhi, bahwa kerugian sudah dikembalikan dan juga sudah dimaafkan. Itu yang poin terpenting dari penghentian penuntutan dengan restoratif justice gitu. Mohon maaf ya teman-teman, ini memang kita dekat dengan masjid, jadi mungkin ini waktunya mau azan ya. Jadi mohon maaf karena sangat dekat sekali. Kemudian kita lanjutkan lagi ya Bu ya. Terkait dengan rumah RJ yang sudah dibentuk di wilayah Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, itu manfaatnya apa saja sih Bu? Selain yang Ibu jelaskan yang tadi loh Bu. Maksud saya kan kalau kita ini sebagai jaksa penuntut umum, sebagai teman, sebagai sahabat dari masyarakat lah, selain itu dimanfaatkan untuk apa lagi Bu? Jadi terkait dengan manfaat rumah RJ yang ada di setiap kecamatan, kita selain yang sudah saya sampaikan itu juga dimanfaatkan untuk setiap hari Jumat ada proses pembayaran tilang di setiap rumah RJ. Kalau sebelumnya itu harus dipusatkan, denda tilang dibayarkan di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang yang di pusat kabupaten, namun di sini di rumah RJ juga dimungkinkan adanya, sudah dilaksanakan informasi terkait pembayaran denda tilang oleh masyarakat di kecamatan tersebut, di mana pembayarannya itu mudah karena cashless, jadi tidak menerima uang tunai ya untuk pembayaran tilang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, bisa dibayarkan melalui ATM atau Indomaret, dan informasi terkait besaran dendanya itu disampaikan di rumah RJ yang rata-rata berada di balai desa di setiap kelurahan atau kantor desa di salah satu kecamatan. Jadi memperpendek jarak, memperpendek jarak untuk penyelesaian permasalahan jika memang masyarakat terkena pelanggaran tilang. Demikian Mbak Suci. Bu, apa ya, kita mau ngobrol apa lagi nih Bu? Saya juga bingung terkait dengan RJ ini Bu ya. Yang pastinya rumah RJ ini yang sudah dibentuk diresmikan di wilayah Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang ini memang sangat bermanfaat banget ya Bu ya, terkait dengan mereka tadi yang Bu jelaskan mengenai tilang, mengenai apa, jadi mereka orang-orang ini masyarakat ini tidak terlalu jauh karena kan wilayah Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang ini kan luas sekali, sangat luas sekali. Jadi ya kita juga bisa dekat dengan masyarakat, membantu masyarakat, dan kita berharap supaya kedepannya lebih ada apa ya, seperti komunikasi yang baik dengan masyarakat. Jadi tidak sampai ada apa ya Bu ya namanya perkara-perkara yang ya seharusnya bisa diselesaikan di bawah dulu lah gitu. Tidak harus sampai ke atas, artinya tidak sampai di pemidanaan gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya kayaknya sudah selesai deh Bu. Oh, ada yang mau saya sampaikan. Terkait dengan closing statement. Boleh. Terkait dengan closing statement. Silakan, jadi pembentukan rumah RJ ini sudah diapresiasi oleh masyarakat melalui DPRD, kemudian DPR RI di pusat. Kemarin kebetulan komisi dari Majelis Kehormatan Dewan DPR RI kan berkunjung ke Kabupaten Malang, sudah mengapresiasi terkait dengan adanya program kebijakan restoratif justice ini yang diutamakan oleh pimpinan, menjadikan hal yang memang harus dilaksanakan. Jadi setiap hari kita dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum jika akan menghentikan penuntutan dengan RJ, kita selalu memulai ekspos jam 7 pagi dan itu ternyata ada hasilnya dan masyarakat menyambut baik. Kemudian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang juga sudah mendapatkan kepercayaan juga dari cabang dinas Provinsi Jawa Timur, di mana di seluruh sekolah sudah didirikan 225 rumah RJ. Jadi selain 33 rumah RJ, sudah ada 225 rumah RJ di sekolah menengah atas negeri swasta, kemudian sekolah menengah kejuruan negeri dan swasta, kemudian ada juga SLB yang di bawah kendali cabang dinas Provinsi Jawa Timur. Jadi rumah RJ kita sudah 225 tambah 33, sudah berapa itu? Sudah banyak. Kemudian
sekarang juga masih menyusul terkait dengan rumah RJ di beberapa pondok pesantren ya, di mana nanti kita akan gabungkan rumah RJ di pesantren dengan jaksa masuk pesantren, kemudian di sekolah jaksa dengan masuk sekolah, di mana kita mengedukasi sejak dini terkait dengan pengetahuan hukum kepada siswa-siswa di sekolah-sekolah menengah atas, kemudian di madrasah-madrasah, di mana pada masa-masa sekolah menengah atas ini kan sedang mencari jati diri, dan kemudian selalu ada sifat ego pada saat mulai dewasa ya, jadi sering ada perkelahian, permasalahan hukum di sekolah, di mana senioritas dan junioritas kemudian terjadi penganiayaan. Nah, ini dengan adanya rumah RJ, kita bekerja sama dengan guru-guru pendidik, kita akan menciptakan siswa yang unggul yang mengerti terkait dengan hukum sejak dini, sehingga penyimpangan, penganiayaan, bullying di sekolah itu bisa ditiadakan. Mungkin demikian, mungkin kita bisa memberikan sedikit sedikit pengetahuan hukum, namun itu nanti efeknya, hasilnya bahwa generasi muda menjadi lebih taat hukum, dan kemudian terkait dengan pelanggaran hukum lebih bisa ditiadakan, sehingga proses terkait dengan kehidupan masyarakat, kehidupan belajar mengajar ini menjadi lebih dinamis karena memang hukum sudah diketahui oleh para siswanya, dan yang terpenting tujuan dari kehidupan masyarakat untuk lebih mengerti dengan hukum tersampaikan. Demikian Mbak Suci yang bisa saya sampaikan, dan kepada masyarakat jangan sungkan-sungkan menggunakan rumah RJ karena sudah ada jaksa sahabat masyarakat di setiap rumah RJ di kecamatan yang handphonenya bisa dihubungi 1 kali 24 jam. Satu lagi Bu, bukan jaksa sebagai teman masyarakat juga, tapi teman siswa. Oh iya, jaksa sahabat siswa juga ada. Sekarang, ya jadi kan? setiap Senin pasti ajari, kemudian kasih para jaksa bergiliran untuk menjadi pembina upacara dan memberikan edukasi terkait dengan hukum. Pokoknya Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang siap kerja, siap tertib dan siap melayani ya. Terima kasih atas tayangan di podcast ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Malang pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Terima kasih ya Mbak Suci. Terima kasih Bu atas kehadirannya dan memberikan edukasi buat saya sama teman-teman juga yang lainnya dan Insana Diaksa yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Amin. Terima kasih podcast hari ini dengan tema rumah restoratif justice telah kita lakukan, dan terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata, salah pengucapan atau apapun itu, kami memohon maaf dan terima kasih. Tetap semangat. Oh iya, satu lagi, semangat pagi Bu. Semangat pagi luar biasa. Terima kasih.